Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, jumpa kembali pada pembahasan syarah Matan Rohbiyah, sebuah syarah yang membahas tentang ilmu faraid, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagian waris setengah, yaitu pada babun nisbi bait 31 sampai dengan 33. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan daripada isi matan ini, bait 31 sampai dengan 33. Wan nisfu fardu khamsatin afrodi az-zawju wal unsa minal auladi. Wan nisfu fardu khamsatin afrod. Ya. Jadi nisfu yaitu bagian setengah itu adalah fardu untuk 5 orang. Nah, siapa itu? Yang pertama adalah az-zawju, yaitu suami, kemudian wal unsa minal auladi, yaitu anak perempuan. Wa bintul ibni inda faqdil binti wal ukhtu fi mazhabi kulli mufti. Yang ketiga itu adalah bintul ibn, ya, indalah faqdil binti, yaitu cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, yaitu cucu perempuan dari jalur anak laki-laki ketika tidak ada anak perempuan. Kemudian berikutnya wal ukhtu fi mazhabi kulli mufti. Yang keempat adalah ukhtu, saudara perempuan menurut mazhab semua mufti. Wa ba'daha al ukhtul lati minal ab indam firadihinna an mu'azzibi. Kemudian setelah itu yang kelima adalah al-ukhtu allati minal ab, yaitu saudara perempuan sebapak ketika mereka ini seorang diri tanpa ada mu'azzib. Ya, mu'azzib itu adalah yang menjadi taksibnya. Nanti mereka akan bersama menjadi asobah bil ghairi. Baik, kita coba bahas ya. Jadi babun nisbi, yaitu bab yang membahas tentang bagian ahli waris yang mendapatkan bagian setengah, ada 5 orang. Nah, siapa mereka 5 orang itu? Adalah yang pertama adalah az-zawju, suami, kemudian al-bintu, anak perempuan, kemudian bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu cucu laki-laki, yang ini di bawah cucu laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian al-ukhtus syakik, yaitu saudara kandung perempuan, dan al-ukhtul li'ab, saudara perempuan yang sebapak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagian setengah adalah untuk suami. Nah, kapan suami mendapatkan bagian waris yang setengah? Yaitu ketika tidak ada furu'. Nah, furu' itu adalah semua ahli waris yang ada di bawah mayit ini, keturunannya. Dalam arti ketika wafatnya suami, tidak ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maupun tidak ada cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, yang disebut dengan furu'. Jadi tidak ada lagi yang hidup, ya, bukan tidak punya, tetapi tidak ada yang hidup ketika wafatnya istri, ya. Karena kalau suami mendapatkan waris, tentu saja yang menjadi mayit adalah istrinya. Kemudian berikutnya yang mendapatkan bagian waris setengah adalah al-bintu, yaitu anak perempuan. Nah, kapan anak perempuan ini mendapatkan waris setengah? Yaitu ketika yang pertama tidak ada anak laki-laki. Ya, jadi ketika mayit ini meninggal, tidak ada anak laki-laki, hanya ada anak perempuan, dan anak perempuan ini jumlahnya adalah 1 orang saja. Kemudian karena apa? Karena kalau lebih dari 1 orang nanti bagian warisnya itu yang lain, bukan setengah tetapi 2/3.
Nah, kemudian berikutnya yang menjadi ahli waris yang mendapatkan bagian setengah itu adalah yang ini ya. Bintul ibn, yaitu anak perempuan, ini anak perempuan dari anak laki-laki atau kita sebut sebagai cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Nah, kapan cucu perempuan dari anak laki-laki ini mendapatkan bagian waris setengah? Yaitu syaratnya yang pertama, tidak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan dan juga tidak ada pasangan sejajar dari cucu perempuan ini yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini tidak ada semua yang laki-laki dan juga anak perempuan. Kemudian yang kedua, jumlah dari cucu perempuan ini adalah 1 orang. Kenapa? Kalau misalnya posisinya seperti ini, tapi cucu perempuan ini jumlahnya lebih dari 1, ya, maka dia mendapatkan bagian waris 2/3, bukan setengah ya. Kemudian yang berikutnya yang mendapatkan bagian waris setengah kita pindah ke saudara. Yaitu yang mendapatkan adalah al-ukhtus syakik, yaitu saudara kandung yang perempuan. Saudara kandung perempuan mendapatkan bagian waris setengah kapan? Yaitu ketika tidak ada furu ya, furu di sini yaitu semua anak dan cucu ini tidak ada yang hidup baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian juga tidak ada usul yang laki-laki, tidak ada bapak dan juga tidak ada kakek dari jalur bapak ya. Lalu tidak ada saudara kandung laki-laki. Nah ini ya, tidak ada saudara kandung laki-laki. Maka kemudian saudara kandung perempuan ini dia mendapatkan setengah. Nah kemudian ada syarat tambahannya yaitu ketika jumlahnya 1. Karena kalau jumlahnya lebih dari 1 maka dia mendapatkan bagian waris yang 2/3. Kemudian yang terakhir yang mendapatkan bagian waris setengah adalah ukhtul li'ab. Ya, jadi ukhtul li'ab ini adalah saudara sebapak yang perempuan. Kapan saudara sebapak yang perempuan ini mendapatkan bagian waris setengah? Syaratnya adalah yaitu sama ya, tidak ada furu yang di bawah ini, tidak ada cabang dari mayit, tidak ada anak maupun cucu yang hidup, kemudian tidak ada bapak dan juga tidak ada kakek dari jalur bapak. Lalu kemudian saudara kandung ini juga tidak ada, baik yang laki-laki maupun perempuan. Kemudian tidak ada saudara sebapak yang laki-laki. Jadi sisa saudara sebapak yang perempuan ini saja, 1 orang. Ya, jadi syaratnya adalah jumlahnya 1 orang. Karena kalau jumlahnya lebih dari 1 orang, maka saudara sebapak yang perempuan ini dia akan mendapatkan bagian waris bukan setengah tetapi 2/3. Baik, demikian syarah daripada bagian bait yang membahas tentang bagian waris yang setengah. Bagi pemirsa sekalian yang ingin mendapatkan update-update selanjutnya, silahkan mengunjungi playlist yang ada di video ini. Nanti di situ akan ada beberapa list daripada syarah daripada matan ini. Demikian, semoga bermanfaat dan kita berjumpa kembali pada pembahasan syarah dari bait berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.